Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kondisi masyarakat Mekah yang semakin jauh dari ajaran Nabi Ibrahim, pembunuhan, minum-minuman keras, penguburan hidup bayi-bayi perempuan, kemusyrikan, dan penyembahan berhala, di saat itulah Allah menggariskan akan mensucikan kembali kota Mekah dengan diutusnya seorang pemuda dari Bani Hashim, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia yang ke-40 tahun, di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencapai kematangan, Allah menugaskan tugas yang mulia. Di Gua Hiro, malaikat Jibril mendatangi Nabi sambil berkata, "Iqra." Nabi menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan demikianlah sampai 3 kali malaikat Jibril berkata sambil mendekap Nabi dengan dekapan yang sangat keras, "Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم." Setelah itu Nabi pulang dalam keadaan ketakutan dan berkata kepada keluarganya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka dalam keadaan menggigil kedinginan, Nabi diselimuti istri beliau, yakni Khadijah radhiyallahu anhuma. Maka setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sadar dan kembali tenang, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Khadijah dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Maka Khadijah menjawab, "Wahai suamiku, tenanglah. Allah tidak mungkin menyesatkanmu karena kamu senang silaturahmi, membantu orang yang kesulitan, senang berbuat kebaikan, dan aku berharap kamulah menjadi nabi umat ini." Jawab Khadijah menenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah membawa suaminya, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengunjungi Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah pengikut ajaran Nasrani yang taat, yang mengetahui kenabian Nabi dari kitab Injil yang diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Setelah Nabi menceritakan semuanya kepada Waraqah, maka Waraqah pun menjawab, "Itu Namus atau malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam." Waraqah pun berkata, "Seandainya aku masih muda, tentu aku akan membela kamu dengan sekuat tenaga ketika kamu diusir kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Tidak seorang pun yang membawa hal-hal baru seperti kamu, maka akan dimusuhi kaummu." Maka belum sempat Waraqah membuktikan ucapannya, Waraqah yang sudah sangat tua dan buta itu pun meninggal. Di dalam hadis disebutkan bahwa Waraqah masuk surga dan berpakaian putih. Waraqah masuk surga karena mengimani kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walau belum sempat ia membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kegelisahan di usia yang ke-35 tahun karena Nabi melihat bahwa ini bukan ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya, karena Mekah saat itu terjadi kemerosotan, yaitu
penyembahan berhala, perzinahan, mabuk-mabukan, riba di mana-mana. Maka melihat ini hati Nabi tidak tenang. Ini membuktikan bahwa kalau seseorang hidup dalam lingkungan yang rusak, maka ia nyaman, maka hatinya perlu dipertanyakan. Karena ini imannya. Karena dalam hadis disebutkan bahwa kalau mencegah kemungkaran, yakni dengan yang pertama dengan tangannya, yang kedua dengan lisannya, dan yang ketiga minimal menolak dengan hatinya. Yakni menolak dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Dan kalau diperhatikan, usia Nabi baru diangkat menjadi Rasul ketika usia mendekati 40 tahun. Ini dapat disinyalir bahwa masa dakwah Nabi yang 23 tahun dibanding saat Nabi menjadi Nabi usia 40 tahun. Ini membuktikan bahwa usia persiapan jauh lebih panjang dari usia dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka di usia persiapan inilah dimantapkan ilmunya, hatinya diperlukan. Karena seseorang kalau sudah setar atau sudah siap, maka tidak boleh mundur karena keterbatasan ilmu atau pengalaman hidupnya. Dan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi di usia yang ke-40 tahun, di mana usia 40 tahun ialah usia kematangan berpikir, pengalaman hidup yang sudah cukup, dan usia yang sangat matang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.